Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Mujizat Masih Ada. Dalam Matius 15 ayat 32-39 tertulis, Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa mujizat pemberian makanan kepada ribuan orang ini adalah peristiwa yang kedua, di mana sebelumnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang tercatat dalam pasal sebelumnya, yaitu Matius 14 ayat 13-21. Dalam kedua peristiwa itu, jumlah orang yang dihitung belum termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi pertama dan kedua pada dasarnya adalah sama, yaitu tidak ada makanan untuk orang banyak. Pada peristiwa pertama, sangatlah wajar murid-murid mempertanyakan bagaimana caranya memberi makan orang sebanyak itu. Tapi pada peristiwa kedua, seharusnya mereka sudah tidak perlu membingungkan lagi bagaimana cara memberi orang banyak itu makan, sebab mereka sudah pernah mengalami situasi yang sama, di mana saat itu mereka telah melihat mujizat Tuhan. Tertulis dalam Matius 15 ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita, di mana kita membutuhkan sesuatu dan semua jalan nampaknya tertutup, kelihatannya tidak ada pertolongan dari manusia. Jangan lupakan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu saudara. Dan sadarilah bahwa Tuhan juga masih dapat menolong saudara pada saat ini. Mujizat yang sama masih ada dan masih dapat terjadi. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus masih tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita masih dapat berharap kepada Tuhan Yesus untuk mengerjakan mujizat yang sama. Mujizat masih ada dan masih dapat berulang terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi sama seperti bangsa Israel ketika berada di padang gurun dan ketika mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Sebab meskipun mereka telah mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa, mereka selalu lupa dan tidak percaya bahwa mujizat yang sama masih ada dan tersedia untuk mereka. Di saat mereka mengalami masalah dan kesulitan yang baru maupun yang sama dengan yang dulu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberi makan 5.000 orang. Dan di saat menghadapi 4.000 orang yang belum makan, murid-murid kembali mempertanyakan bagaimana caranya. Seakan-akan peristiwa mujizat yang lalu telah lenyap begitu saja dari benak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 ayat 2 berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Marilah kita selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu dan percaya bahwa kebaikan Tuhan masih sama pada hari ini. Tuhan masih tetap baik dan tetap maha kuasa. Oleh karena itu, mujizatnya masih ada pada hari ini, esok dan seterusnya. Ketika kita menghadapi persoalan, berdoalah dengan iman dan serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Ia sanggup menolong dan memberikan mujizat buat kita semua, baik mujizat yang sama maupun mujizat-mujizat yang baru. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini memberikan kekuatan rohani buat saudara dan menjadi berkat buat saudara semua. Roh Kudus yang akan menolong agar kita memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap percaya bahwa mujizat masih tetap ada buat kami. Oleh karena Engkau baik ya Tuhan. Tolong kami agar kami selalu ingat bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan yang di masa lalu begitu luar biasa Tuhan. Dan ajar kami untuk mengingat dan menyadari bahwa mujizat-mujizat yang sama masih tetap dapat terjadi pada hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk berjalan dengan iman, supaya kami selalu fokus memandang kepadamu ya Tuhan. Percaya mujizat itu masih ada, kuasa-Mu masih tetap sama, sampai pada hari ini. Engkau masih dapat melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih karena Engkau senantiasa peduli, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang malam ini. Perlindungan Tuhan atas kami dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.